Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja super penting buat masa depan kita semua. Kita akan membahas sebuah tantangan kesehatan masyarakat yang mendesak, tapi kabar baiknya, ini adalah masalah yang sangat bisa kita selesaikan kalau kita kerjakan bareng-bareng. Yuk, kita bedah topik tentang stunting ini sampai ke akar-akarnya. Oke, kita langsung masuk aja ya. Pernah nggak sih kalian dengar pertanyaan ini? Kalau anak badannya pendek, itu udah pasti stunting kan? Nah, jawabannya nggak selalu. Kita harus patahkan dulu nih mitos yang bilang kalau tubuh pendek itu murni cuma soal genetik atau keturunan. Kenyataannya, masalah stunting ini jauh lebih kompleks dari itu dan berakar kuat pada masalah gizi. Bagian pertama, kita harus samakan persepsi dulu nih. Apa sih sebenarnya stunting itu? Sebuah krisis tersembunyi yang sering luput dari perhatian kita. Penting banget untuk kita ingat sejak awal bahwa kondisi ini sama sekali bukan tanda kegagalan seorang ibu dalam mengasuh anak. Bukan begitu ya? Secara medis, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi yang, perhatikan kata ini ya, kronis. Jadi ini bukan sekedar soal tinggi badan anak di bawah rata-rata. Lebih dari itu, ini soal defisit nutrisi jangka panjang yang diam-diam merampas hak fisik anak untuk berkembang secara maksimal. Makanya stunting itu beneran jauh lebih besar dari sekedar urusan tinggi badan. Kondisi ini tuh ibarat cermin raksasa buat kita semua. Cermin ini memantulkan kondisi sosial yang jauh lebih luas di sekitar kita. Mulai dari gimana kualitas sanitasi lingkungan, seberapa paham masyarakat tentang gizi, sampai seberapa gampang akses ke layanan kesehatan di suatu daerah. Semuanya saling berkaitan. Lanjut ke bagian kedua, akar masalah stunting. Kira-kira apa ya penyebab utama dari krisis ini? Nah, ini dengan sangat jelas menggambarkan gimana dua faktor berbeda ternyata saling tarik-menarik. Di satu sisi, ada faktor nutrisi dan pemahaman informasi para ibu yang kurang. Tapi di sisi lain, ada faktor lingkungan eksternal, kayak sanitasi yang memprihatinkan dan penyakit infeksi yang datang berulang kali. Kombinasi mematikan antara kurangnya asupan gizi dari dalam tubuh dan lingkungan luar yang kotor inilah yang barang-barang menyerang tumbuh kembang anak. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, ada 5 penyebab spesifik nih. Mulai dari gizi buruk pada ibu hamil dan anak, minimnya akses air bersih dan sanitasi, penyakit infeksi yang nggak kunjung sembuh, pola asuh yang mungkin kurang tepat, sampai kurangnya pengetahuan soal gizi itu sendiri. Tapi, dengerin ya, kita ngebahas ini bukan buat nyari siapa yang salah atau membebani para ibu dengan rasa bersalah. Sama sekali nggak. Ini murni buat mengidentifikasi di mana sih celah-celah sistemik yang bocor supaya kita bisa tambal bareng-bareng. Masuk ke bagian ketiga, dampak jangka panjang. Ini yang kita sebut sebagai efek domino. Coba dibayangkan perjalanannya. Di masa kanak-kanak, pertumbuhan fisik anak jelas jadi terhambat karena kurang gizi. Terus, waktu mereka masuk usia sekolah, efeknya merambat ke perkembangan otak. Kognitif mereka jadi tertinggal, yang akhirnya bikin prestasi akademik menurun. Dan yang paling ngeri, saat mereka dewasa nanti, risiko terkena penyakit menahun seperti diabetes dan darah tinggi melonjak drastis. Belum lagi produktivitas kerja mereka yang juga bakal ikut merosot tajam. Poin kuncinya di sini adalah efek domino yang menakutkan ini nggak cuma berhenti di pintu rumah satu keluarga aja. Enggak. Kalau ditarik secara makro, siklus ini bakal melambungkan beban biaya kesehatan yang harus ditanggung negara dan otomatis bikin produktivitas ekonomi suatu wilayah jadi anjlok. Urgensinya udah sangat jelas. Ini bukan cuma masalah individu, tapi udah jadi isu nyata buat ketahanan ekonomi nasional kita. Bagian keempat, langkah pencegahan utama. Sekarang, waktunya kita bahas gimana cara memutus siklus ini. Ternyata ada garis waktu pencegahan yang super strategis nih, momen di mana kita bisa masuk dan menghentikan siklusnya. Pertama, pastikan ibu hamil mendapat asupan gizi yang benar-benar seimbang. Kedua, berikan ASI eksklusif penuh dari usia 0 sampai 6 bulan, tanpa tambahan apapun. Ketiga, perkenalkan MPASI yang bergizi dan pastikan jadwal imunisasi dasar anak lengkap. Dan yang terakhir, beri mereka pelindung ekstra lewat sanitasi rumah yang layak dan stimulasi mental yang optimal setiap hari. Bagian kelima, peran kita bersama. Gimana caranya kita membangun perisai kolektif? Kalian pasti pernah dengar pepatah butuh satu desa untuk membesarkan seorang anak kan? Nah, dalam urusan mencegah stunting, peran kita semua itu beneran saling mengunci. Untuk para ibu, peran kalian sebagai penyedia gizi utama itu sungguh mulia. Tapi ingat, kalian gak berjuang sendirian. Keluarga besar wajib turun tangan memberi dukungan edukasi dan lingkungan yang sehat. Terus masyarakat luas punya tanggung jawab buat jaga kebersihan, sanitasi. Dan pastinya, pemerintah bertugas menciptakan ekosistem pendukung lewat program-program yang merata.
Ini benar-benar butuh kerja sama tim yang solid. Jadi satu hal yang pasti nih, memastikan generasi masa depan yang lebih sehat dan produktif, itu mulainya dari langkah kolaboratif kecil yang kita ambil hari ini. Nggak ada satupun individu atau institusi yang bisa menyelesaikan krisis sebesar ini sendirian. Tapi bayangin kalau kita semua bergerak, wah bersama-sama kita punya semua kekuatan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengakhiri stunting dan ngebukain jalan sukses buat anak-anak kita. Sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Kalau masa depan itu benar-benar ditentukan dari hari ini, kira-kira langkah kolaboratif apa nih yang bakal desa atau lingkungan kalian ambil besok pagi? Yuk kita buang jauh-jauh segala stigma dan mulai ngobrol terbuka sama keluarga, tetangga, dan orang-orang di sekitar kita. Percaya deh, kekuatan untuk menciptakan perubahan yang besar itu ada di tangan kita semua. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.